Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk wawancara ini. Saya Arya Gilang, Pak Yuda dan Bu Ega, CGP 9. Mohon izin melaksanakan wawancara dengan pimpinan. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, untuk membedakan yang mana dilema etika dan rujukan moral, sebetulnya kita tinggal membandingkan atau mengidentifikasi kalau benar vs salah itu rujukan moral, kalau benar dan benar itu adalah dilema etika. Jadi tinggal ada dua variabel ibaratnya. Kalau itu variabelnya yang satu benar yang satu salah, itu berarti rujukan moral. Dan itu kita lebih mudah mengambilnya. Maksud kita akan ambil yang benarnya. Tapi yang sulit itu kalau misalnya dua-duanya benar. Nah di situ kita baru harus berpikir dulu gitu. Mana yang diambilnya? Berarti ada pertimbangan-pertimbangan berikutnya. Baik. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang berarti yang dilema etika kan. Ya. Di setiap hari yang namanya keseharian kepala sekolah itu pasti identik dengan pengambilan keputusan. Jika itu berhubungannya atau identifikasinya berupa dilema etika, kita tinggal melihatnya pertama balik ke regulasi. Karena regulasi itu menjadi pegangan kita. Jadi kalau ada suatu hal yang ini benar, maka mana yang lebih sesuai dengan regulasi. Kalau misalnya dua-duanya sesuai dengan regulasi, mana yang kita ambil, mana kepentingan yang berpihak pada peserta didik. Gitu. Kalau di antara dua-duanya, mana yang lebih dekat dengan kepentingan peserta didik. Kalau misalnya dua-duanya juga mengacu atau misalnya mendukung pada kepentingan peserta didik, maka kita ambil mana yang kepentingannya lebih besar gitu. Atau misalnya yang berpengaruh pada orang banyak. Jadi kita lebih pro pada kepentingan orang banyak dibandingkan pada kepentingan 1-2 orang atau 1 golongan saja. Membedakannya atau cara tahapan pengambilan keputusan. Jadi pertama peserta didik, lalu ketiga yang regulasi dulu peserta didik, baru kepentingan yang lebih besar. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sama tadi tahapannya. Jadi selalu yang menjadi pegangan kita adalah regulasinya. Ya, itu selalu. Jadi nilai baik dan benar itu pegangannya kita pertama dari hukum agama dulu kan. Regulasi agama dulu yang tertinggi, artinya ya bukan regulasi, maksudnya aturan agama. Baru kemudian aturan negara gitu kan regulasinya. Setelah beres regulasi tadi saya lihat misalnya mana yang berpengaruh kepada peserta didik. Setelah pengaruh peserta didik, maka tahapan berikutnya atau step berikutnya itu mana yang akan berpengaruh pada warga yang lebih besar. Jadi selalu tahapannya itu gitu. Jadi udah keseharian begitu gitu. Jadi mau apa balik lagi regulasi. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif kita menguasai regulasinya. Makanya kita nanti Bapak Ibu semua juga harus punya folder, ibaratnya ada punya folder khusus perundang-undangan atau regulasi yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Itu yang nanti kita buka. Termasuk juga kalau ada regulasi terbaru kita juga harus pelajari, ambil poin-poinnya. Karena itu semacam perimbun gitu. Kalau ada suatu masalah kita balik lagi ke sana. Itu yang paling efektif seperti itu. Yang kedua, kita harus melihat atau juga mencari data sebanyak mungkin. Ibaratnya riset lah. Kalau misalnya ada suatu masalah setelah lihat regulasinya, tahap keduanya kita cari data identifikasi. Saya misalnya mencari data dari para wakase, ya, misalnya ada suatu permasalahan.
Kalau misalnya permasalahannya itu menyangkut sarana, maka saya harus banyak berbicara dengan Wakasek Sarana. Kalau itu masalahnya tentang kesiswaan, maka saya harus banyak berbicara dengan Wakasek Kesiswaan gitu. Jadi kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Kenapa? Supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Itu mungkin. Ya, terima kasih intinya Bu, mencari data dan fakta ya Bu ya. Iya. Jadi, berikutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah kadang kita manusia subjektif. Makanya di situ kenapa kita harus memahami regulasi. Pada saat godaannya manusianya muncul, kita subjektif, misalnya merasa kasihan gitu kan, maka kita harus balik lagi ke regulasi. Contoh misalnya, contoh kecil aja, untuk memberikan penghargaan kepada seorang guru, padahal semua guru bagus loh. Semua guru itu punya kelebihan masing-masing. Tetapi pada saat untuk memberikan sebuah reward itu kan, kalau di semuanya diberikan reward mah seperti kemarin aja kita main sama-sama, ini harus ada momen misalnya yang untuk menjadi motivasi. Nah gitu juga kita harus buat indikator nih gitu, untuk membuat judulnya gitu, judul memberikan memberikan prestasi atau reward ke guru itu apa gitu. Nah itu kan balik lagi ke regulasi gitu. Jadi kita kadang-kadang juga membuat semacam indikator atau membuat semacam ukurannya itu harus balik lagi ke regulasinya. Kenapa? Seperti kemarin, karena sekarang lagi musim pemerintah menaikkan keaktifan guru di PNM, maka saya membuat regulasi, guru yang diberikan penghargaan yang membuat aksi nyata banyak. Itu kan sebenarnya ujungnya ke sana gitu. Jadi yang tantangannya itu kadang-kadang ya secara hati mah inginnya ke semua diberikan, tapi kan nggak akan rame gitu kan. Kita harus membuat semacam pertimbangan, semacam rubrik penilaian yang nanti bisa mengalahkan subjektivitas kita. Kadang-kadang kita kan suka sama sebagai manusia ya, suka sama si A, tetapi kan perlu judul untuk memberikan penghargaannya gitu kan. Makanya subjektivitas itu bisa ditekan, atau rasa kasihan itu bisa ditekan dengan kita balik lagi ke regulasi. Kemudian yang berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kadang-kadang sesuatu itu membutuhkan keputusan tidak bisa diramalkan. Ada kalanya butuh keputusan cepat, ada kalanya bisa ditunda. Kalau misalnya membutuhkan keputusan cepat, maka kita harus buat keputusan saat itu juga. Tapi kalau misalnya bisa ditunda, dan ini misalnya kita buat keputusan saat ini juga beresiko, lebih baik ditunda. Kenapa? Biar kita riset dulu tadi, biar kita buka lagi regulasinya, biar kita cari data dulu gitu. Selagi masih bisa ditunda ya tunda. Tapi kalau misalnya ini butuh keputusan sekarang, nggak akan sempat kita misalnya riset dulu, nggak akan sempat kita buka regulasi. Insya Allah kita udah punya bekal sih, maksudnya normatifnya seperti apa. Berarti tidak Tidak ada jadwal, tergantung kasusnya. Tergantung urgensinya kasusnya. Kasuistik. Gimana kasusnya, karena beda-beda kan. Ya. Ada yang segera, mungkin ada yang bisa langsung diselesaikan, ada juga yang perlu ditunda. Perlu saya mencari dulu fakta-fakta buat mengambil keputusan. Jadi jangan semua diselesaikan saat itu juga. Kalau misalnya bisa ditunda ya tunda aja. Tapi kalau memang itu gawat gitu, harus sekarang. Misalnya contoh ya, ada anak misalnya amit-amit ya, ada kecelakaan anak, kita nggak usah mikir itu mah, langsung kesiswaan antar ke rumah sakit gitu kan, seperti itu. Jadi tergantung kasusnya. Ya, boleh. Baik Ibu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Peran Wakasek itu cukup besar, terutama tadi untuk kan
kepala sekolah itu bisa dikatakan orang baru di suatu di suatu satuan pendidikan ya. Dan biasanya kan tidak lama juga gitu. Jadi siapa yang lama ya guru-guru di sini. Dan biasanya Wakasek sudah cukup tahu karakteristik sekolahnya. Jadi untuk membantu pengambilan keputusan biasanya begini, ada suatu masalah, saya ambil regulasinya ini, selagi itu bisa ditunda ya, bisa ditunda, maka saya akan bicarakan. Mungkin di sini kan Pak Arya mengalami karena satu Wakasek. Saya sebelum itu diangkat ke rapat dinas, saya bicarakan dulu dengan para Wakasek gitu. Jadi peran Wakasek itu sangat membantu dalam mengambil keputusan. Jadi yang mempermudah atau membantunya para Wakasek ya. Para Wakasek, tapi kadang-kadang jika diperlukan ring berikutnya setelah Wakasek apa? Tim pengembang sekolah gitu kan. Walaupun tidak dalam forum khusus seperti kan kalau Wakasek kita sering berkumpul, tapi kalau ini mungkin saya sesuai dengan kasusnya. Oh ini saya butuh misalnya tentang literasi, saya butuh pertimbangan Bu Tito, maka saya panggil Bu Tito aja. Gitu kan. Oh ini tentang misalnya seni, sudah tidak usah saya kumpulkan tim pengembang sekolah, langsung saya hubungi Pak Mulya atau Bu Fitri. Jadi tergantung dari kasusnya. Tapi ring 1 Wakasek, ring 2 tim pengembang sekolah, ring berikutnya bisa aja yang tidak jadi tim pengembang sekolah juga saya hubungi walaupun secara informal. Padahal data itu dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Ibu, lalu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya kepala sekolah itu atau kita bahkan semua pendidik pegangannya regulasi. Dan itu saya ingat itu diamanatkan juga oleh Pak Kabid waktu saya masih di klub gitu. Dan memang betul regulasi kita pegangannya. Kemudian yang keduanya kita harus melihat dari setiap kasus kepentingan yang lebih besar. Jadi harus melihat kepentingan orang banyak. Tentu saja kalau kepentingan orang banyak yang menjadi nomor satunya adalah peserta didik dulu. Jadi selalu nomor satu itu adalah peserta didiknya. Kenyamanan peserta didik kan pelanggan kita mau peserta didik. Ya, jadi intinya adalah kita harus tahu regulasinya dulu ya. Harus regulasinya. Ya, setelah tahu regulasinya, lalu pengambilan keputusan yang berikutnya adalah berpusat pada kebutuhan peserta didiknya, lalu untuk kepentingan bersama. Ya, gitu ya. kepentingan bersama, tidak kepentingan 1-2 orang. Demikian ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Kita hari ini mendapatkan pelajaran sangat berharga dilema etika yang sangat jelas sekali. Kalau kemarin kita di kolaborasi saling ini ya. Betul, dan katanya setiap keputusan pasti ada yang pro dan kontra itu mah gitu ya. Pasti ya. Makanya yang kontra itu pasti selalu ada. Tetapi kalau pegangan kita regulasinya kuat dan kita lebih pro pada orang banyak gitu ya, pada kepentingan yang lebih besar, ya jalan aja. Toh kita tidak melakukan kesalahan gitu ya. Tidak ada keputusan yang 100% diterima oleh orang banyak. Pasti ada yang menentang, tetapi nanti juga yang menentang akan melihat bahwa kita lebih memikirkan kepentingan orang banyak. Gitu.